Kalau menurut Injil lain, yang datang minta itu mamanya kan. Dan kalau menurut Injil Markus, yang datang minta itu Yohanes dan Yakobus sendiri. Kita pasti tahu lah tafsirannya gimana. Dan permintaan itu membuat murid-murid yang lain juga jadi marah. Kenapa mereka marah? Para penafsir mengatakan, lu mau ngangkang ini itu sendiri ya. Lalu muncullah ucapan Yesus yang terkenal, kan? Siapa yang mau menjadi besar di antara kamu, dia yang langsung menjadi pelayan. Siapa yang menjadi tuan, dia harus jadi hamba. Lalu dari situ menyatakan itu bagi dirinya sendiri. Dia bilang begini, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, pernyataan Alkitab yang ketiga tentang teladan kehambaan Kristus yang lebih mendalam adalah yang dikatakan oleh Paulus, ya, dalam Filipi 2, ya. Dalam Filipi 2 kan Paulus sudah begini, kita tahu kan, Yesus Kristus setara dengan Allah kan, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu di Filipi 2. Apa mesti buka kita lagi baca? Nah, Paulus mempergunakan kata mengosongkan diri, kenosis. Kata kenosis itu mengosongkan diri. Terjemahan baru, LITB itu mengosongkan diri. Saya lebih suka terjemahan lama, menghampakan diri. Kenosis. Saya minum air, di gelas ini habiskan. Apa yang terjadi dengan gelas ini? Enggak. Gelas ini tetap seperti biasa. Ya kan? Airnya habis, tapi gelasnya tidak berubah. Itu bukan kenosis. Kata kenosis bukan begitu. Mengosongkan kan? Bukan. Kenosis itu kira-kira begini, balon yang sudah ditiup kan, begitu udaranya keluar, balonnya juga cium. Itu kenosis. Jadi mungkin bahasa Betawi itu gembos ya. Gembos. Jadi Yesus itu Allah, tapi dia menggembosi dirinya. Itu kenosis. Kamu jangan bicara. Soalnya kelas mahal. Bayar ke Mabes TNI. Itu. Jadi Yesus itu setara dengan Allah ya. Saya pernah baca satu majalah ilmiah. Majalah ilmiah bilang begini. Andai kata alam kita ini seluas DKI Jakarta, ya, maka bumi kita sebesar kelereng. Jadi majalah fisika itu yang begini. Andai kata jagat raya kita di seluas DKI Jakarta, bumi kita sudah besar kelereng. Kalau bumi kita sudah sebesar kelereng, kita ini sebesar apa ayo? Debu. Makanya menurut kita cuma debu kan? Nah bayangkan Yesus setara dengan Allah, ciut jadi debu untuk masuk ke dalam itu. Coba Anda masukkan gas itu dalam pipa pralon, nggak bisa kan? Tapi kalau balon sudah ditiup, dia kempes, udaranya keluar,
kosong, balonnya juga ciut kan, ini bisa dimasukkan. Itu kenosis. Jadi kata kenosis, makanya saya bilang tadi mungkin menghampakan ya. Tapi mungkin bahasa Betawi yang pas adalah gemos. Ya, begitu isinya keluar, kulitnya juga jadi ciut. Itu kata kenosis. Nah, dari kenosis itulah Paulus mencirikan sikap hamba itu dengan dua kata, ya, merendahkan diri dan taat sampai mati kan. Kalau di Filipi 2, dan taat sampai mati. Nah, dari 3 kesaksian Alkitab itu, saya menyimpulkan bahwa spiritualitas kehambahan yang kita teladani dari Kristus adalah spiritualitas kenosis. Jadi dalam diri kita adalah spiritualitas kenosis, spirit kenosis, roh kenosis. Roh seorang yang mengosongkan diri, yang menghampakan diri. Sebagai pelayan-pelayan Kristus, seharusnya spiritualitas kita adalah spiritualitas yang lahir dari konsep diri sebagai seorang hamba. Dan spiritualitas seorang hamba adalah kenosis. Jadi spiritnya seorang hamba, makanya kita sering pakai kata spirit kan. Spirit seorang hamba itu kenosis. Roh seorang hamba itu roh kenosis. Roh menghampakan diri. Dan itu ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Menurut Paulus, Yesus itu berkenosis, kalau bisa pakai bahasa seperti itu. Jadi kita seringkali disebut hamba Tuhan kan? Hamba Tuhan. Kadang-kadang dengan kata hamba Tuhan itu malah gak ada rasa rendah kan? Keren malah. Hamba Tuhan kan? Coba ayo, bibi saya sama bibi Jokowi ketemu kan? Coba bibi saya di rumah, ART. Indonesia kalau ganti istilah ya kan. Bibi saya di rumah, ketemunya bibinya Pak Jokowi. Bibinya Pak Jokowi rasa lebih hebat kan? Padahal satunya sama-sama bibi dia kan? Tapi bibi Jokowi rasa dia hebat karena dia bibinya Jokowi. Kita ini hamba, tapi karena kita rasa keren, karena kita hamba Tuhan. Padahal harusnya bukan Tuhannya yang menjadi norma kan, kehambaannya itu. Dan sekali lagi kalau kita menyadari diri kita sebagai hamba, sekalipun hambanya Tuhan kan, maka spirit kita adalah spirit kenosis. Oleh karena itu di butir yang ke-6 ini saya berbicara mengenai konsep diri. Konsep diri itu kira-kira begini. Konsep diri itu siapa saya, ya. Ketika saya mulai berpikir begini, saya ini begini, saya ini begitu, saya sudah membentuk konsep diri ya. Self concept. Biasanya konsep diri dimulai dengan pertanyaan, siapa sih saya? Who am I? Pakai bahasa Inggris ya. Waktu saya baru jadi pendeta, saya kasih nasihat. Para kalau ceramah atau khotbah sedikit-sedikit bahasa asing, Yunani, Ibrani, Inggris. Saya tanya kenapa? Dia bilang kalau ceramah atau khotbah ada bahasa asing, itu tanda bahwa khotbah itu berbobot. Makin banyak bahasa asing sehingga makin tidak dimengerti, makin berbobot.
Siapa saya? Lalu konsep diri itu membentuk nilai, value ya, nilai. Nilai itu membentuk karakter atau sikap mental. Dan sikap mental itulah yang nampak dalam perilaku, behavior. Jadi titik tolaknya itu konsep diri. Siapa saya? Nah, saya bisa punya beberapa konsep diri ya. Bisa punya beberapa konsep diri. Bisa begini, saya orang Ambon. Begitu saya mengatakan saya orang Ambon, maka konsep diri saya orang Ambon kan? Maka konsep diri yang lain menjadi tidak dominan ya. Ini, Bapak ini kan bisa punya konsep diri orang Papua kan? Punya konsep diri prajurit, bisa punya konsep diri individu kan? Dan bisa punya konsep diri pendeta. Itu self concept. Konsep diri itulah yang menentukan nilai yang Anda pegang. Jadi misalnya walaupun saya pendeta, walaupun saya orang Kristen, tapi kalau yang dominan di situ kalau saya orang Ambon, maka nilai yang saya pegang bukan nilai Kristen, bukan nilai pendeta, nilai Ambon. Tahu nggak nilai Ambon apa itu? Islam. Nilai Ambon, mengalah itu salah, mengalahkan baru benar. Nilai itu kan dia membentuk karakter. Karena nilai saya itu, value itu saya pegang, dia membentuk karakter saya. Karakter saya apa? Ayo. Suka berantem kan? Akhirnya perilakunya, behaviornya apa? Tersinggung sedikit, tonjok dulu bicara belakangan kan? Jadi ada urutannya. Konsep diri menghasilkan nilai. Nilai membentuk karakter atau mental attitude ya. Dan itu nampak dalam behavior, perilaku. Itu konsep diri. Jadi dengan konsep diri. Kalau saya mengatakan konsep diri saya orang Kristen, maka keambonan saya nggak hilang ya. Keambonan saya nggak hilang, tapi itu tidak berpengaruh, tidak dominan. Dan nilai yang saya pegang adalah nilai kasih. Ya, dan seterusnya. Nilai kasih dan akhirnya karakternya adalah lemah lembut, sabar kan? Behaviornya apa? Orang tampar ke kiri, kasih ke kanan. Itu gaya bahasa hiperbola ya. Jangan dipahami secara umum. Ada orang Papua sama orang Kupang berantem. Orang Papua tampar pipi kiri orang Kupang. Orang Kupang kasih pipi kanan. Tampar pipi kanannya. Orang Kupang kasih pipi kiri. Ditampar juga dengan Papua. Selesai pipi kanan pipi kirinya ditampar, lalu orang Kupang ini bunuh dengan baju. Dia bilang begini sama orang Papua. Soal Alkitab sudah selesai. Sekarang soal laki-laki dan laki-laki. Dia tunjuk balas itu orang Papua. Dia celaka orang Batak sama orang Ambon berantem. Orang Batak tampar pipi kiri orang Ambon. Tampar pipi kiri kan. Orang Ambon langsung tonjok orang Batak sampai babak belur. Ada orang Manado marahin orang Ambon. Ya Ambon, kenapa kau balas? Kalau Tuhan dan siapa tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Si Ambon bilang salahnya Batak. Kenapa dia tampar kiri duluan? Pada si Batak itu salah tampar. Kanan dulu harus. Ada tampar kiri dulu.
ketujuan, maka bagi si Ambon Aja. lagi kan. Jadi perilaku ya. Jadi sekali lagi konsep diri membentuk nilai ya, menghasilkan nilai. Nilai itulah yang mempengaruhi karakter kita. Membentuk karakter dan sikap mental kita. Dan itu yang nampak dalam perilaku. Itu ya, ada denahnya. Ini jadi dimulai dengan konsep diri. A, dia membentuk nilai membentuk attitude atau karakter, dan itu nampak dalam behavior. Ini gambarnya, ini ada yang kalau bundaran tadi sama ya. Nah, spiritualitas itu terdiri dari 3 ini, ABC itulah dari spiritualitas ya. Ini kan di dalam kan, inner identity kita itu adalah yang 3 ini. Gitu. Nah, dalam pemahaman kita tentang tema kita hari ini, kalau gitu spiritualitas kita sebagai hamba Tuhan adalah spiritualitas gambar. Next. Ya, hamba kan. Maka nilainya adalah kenosis. Nilai yang harus kita pegang, nilai yang selalu mengosongkan diri. Lalu sikap mentalnya adalah merendahkan diri dan taat. Dan perilakunya adalah taat, setia, bertanggung jawab. Seorang penulis merumuskannya dengan 3K ya. 3K. Komitmen, konsisten, konsekuen. Ya. Komitmen taat ya, terikat. Taat, konsisten, setia, tidak berubah, dan konsekuen, bertanggung jawab. Kata tulisan itu ada 3K yang lain lagi ya. 3K yang lain lagi yaitu kemauan, kemampuan, kesempatan. Ya, jadi untuk bisa melakukan tugas kita dengan baik dibutuhkan 3K, kemauan, kemampuan, kesempatan. Katanya yang baik atau yang buruk pun tetap butuh 3K ya. Anda mau jadi orang yang melayani dengan baik butuh kemauan kan? Dan kalau Anda mau selingkuh juga butuh kemauan. Tapi ada kemauan gak ada kemampuan. Mau selingkuh tapi gak punya duit sama aja kan? Ada kemauan, ada kemampuan tapi gak ada kesempatan kan? Anda mau selingkuh ada kemauan, ada kemampuan tapi gak ada kesempatan karena istri yang terus kayak perampok kan? Itu 3K. Jadi ada 2 set 3K. Komitmen, konsisten, konsekuen, kemauan, kemampuan, kesempatan. Nah, jadi spiritualitas kita sekali lagi adalah spiritualitas kehambaan. Dan teladannya adalah teladan dari Kristus. Dan teladan itu adalah kenosis. Sekali lagi, konsep diri ya, konsep diri hamba. Konsep diri hamba itulah
yang membentuk nilai. Nilai itu membentuk karakter. 3 inilah yang menghasilkan spiritualitas apa yang ada dalam diri kita. Dan spiritualitas itulah yang nanti nampak dalam perilaku, behavior. Nah, bagaimana realitasnya? Next, terakhir. Kalau spiritualitas kita tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu disebut deformasi. Realitas yang seharusnya itu disebut deformasi. Deformasi karena dia tidak sesuai, maka mesti dibongkar. Dan untuk dibongkar itu, pembongkaran itu disebut reformasi. Setelah dibongkar, baru diganti dengan yang sesuai, dan disebut konformasi. Transformasi. Diubah, ya, transformasi. Kalau sudah ditransformasi, dia menjadi sesuai. Itu disebut konformasi. Kalau sudah sesuai, dia mesti dipertahankan dan diperkuat. Itu disebut konfirmasi. Makanya dalam Roma 12 ayat 1 kan, berubahlah oleh perubahan